Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nail Fahmi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat kabar Suara Merdeka. Surat kabar yang didirikan oleh Hayatomi, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1950 di Surakarta. Surat kabar ini pertama kali dicetak yaitu di Surakarta dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 5.000 eks lebar. Surat kabar ini didirikan oleh Hayatomi dengan bantuan 3 wartawan, yaitu seperti Wahyudi, Sulaiman, dan Retno. Surat kabar ini memiliki perpindahan ke Semarang untuk melakukan sebuah perlawanan atau persaingan terhadap surat kabar lain seperti Sinmin. Dan surat kabar ini adalah surat kabar yang lahir dengan penuh semangat untuk melakukan sebuah perjuangan kemerdekaan. Dan surat kabar ini berada pada masa perkembangan dan pada masa perkembangan modernisasi dan tentunya pada masa digital tahun 2000-an. Pada awalnya surat kabar ini belum memiliki mesin cetak sendiri, hingga akhirnya pada 1956 mereka memiliki mesin cetak sendiri dan terbit pada pagi hari. Dan kantor mereka bertepatan pada sebuah kantor bekas surat kabar lain seperti surat kabar Het Nurdin yang sudah dinasionalisasikan oleh pemerintah. Dan pada masa era 1950, surat kabar Merdeka ini menjadikan media yang memberikan informasi seputar perkembangan nasional. Nah, tidak hanya sampai di situ, surat kabar ini juga semakin berkembang hingga pada masa Orde Lama dan Orde Baru, dan tentunya pada masa era digital nantinya. Di masa Orde Lama, Surat Merdeka ini tetap mempertahankan posisi sebagai media lokal di tengah gemburan konflik politik dengan dominasi PKI pada masa itu. Seperti yang kita ketahui, pada masa era Orde Lama ini terjadi sebuah konflik besar, yaitu seperti gerakan G30 SPKI. Dan di era Orde Baru ini, Suara Merdeka ini tetap mempertahankan identitas lokal dan menjaga relevansi dengan isu-isu lokal meskipun adanya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan propaganda pemerintahan. Di Orde Baru ini kan banyak sekali konflik sehingga banyak surat kabar yang mungkin terlena untuk tidak menjaga relevansi mereka. Tapi untuk surat kabar Suara Merdeka ini, mereka tetap menjaga relevansi mereka untuk menjadi sebuah untuk mempertahankan identitas mereka sebagai surat kabar lokal. Dan karakteristik dan fokus mereka yang kita baca di sini itu berbasis lokal, fokus pada berita lokal di Jawa Tengah, termasuk isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di sini kita dapat membaca tentang semboyannya, di mana mereka memiliki semboyan yaitu Perekat Komunikasi Jawa Tengah. Dan keunggulan mereka yaitu memiliki nilai relevansi dengan isu-isu lokal di Jawa Tengah. Jadi media surat kabar Suara Merdeka ini cukup menjadi sebuah surat kabar yang dapat dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah pada masa itu, sehingga surat kabar ini mereka sebut sebagai surat kabarnya orang Jawa. Nah, di kepemimpinan Hayatomi ini menyerahkan kepemimpinannya pada tanggal 11 Februari 1982 kepada menantunya yang bernama Budi Santoso bersama dengan peresmian kantor baru pada masa itu ya, bertempatan di Semarang. Dan Suara Merdeka ini memperluas jaringan mereka dengan mendirikan beberapa anak perusahaan dan produk media seperti media cetak dan daring. Selain surat kabar harian, mereka juga menerbitkan sebuah majalah tabloid seperti Mob dan Belia, lalu Hello, Cempaka, Junior, Trend, dan mengoperasikan Suara Merdeka di cyber seperti platform berita daring. Seperti yang bisa kita baca di sini, pada era digital, Surat Kabar Merdeka mengembangkan versi digital untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi berita. Portal daring Suara Merdeka yaitu suaramedia.com ini dapat diakses hingga saat ini ya. Kini menjadi portal paling
paling penting bagi pembaca yang ingin mendapatkan berita secara tepat dan cepat. Nanti kalau misal di sini kurang jelas, nanti saya akan kasih gambaran di sini, ya, di sini. Nah, selain itu, dengan moto mereka, yaitu Perikatan Komunikasi Jawa Tengah, surat kabar Suara Merdeka ini berperan sebagai media yang menghubungkan dengan berbagai komunitas di wilayah Jawa Tengah. Dan ada satu lagi, mereka juga selalu mengembangkan portal digital mereka, suaramerdeka.com, hingga pada saat ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf, ada sedikit yang belum saya sampaikan tentang perkembangan dan modernisasi. Perkembangan dan modernisasi yaitu pada tahun 1980-an. Sini kita dapat membaca yaitu Surat Kabar Suara Merdeka mulai melakukan modernisasi dalam proses penerbitan dengan mengadopsi teknologi penerbitan dengan mengadopsi teknologi cetak yang lebih maju. Jadi mereka mengadopsi teknologi seperti tadi, yaitu untuk menerbitkan seperti majalah ataupun tabloid di tahun 80-an. Nah, di tahun 90-an mereka menjadikan salah satu media terkemuka di Jawa Tengah yang dikenal sebagai korannya orang Jawa. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, karena mereka sudah menjadi surat kabar yang memiliki yang dapat dipercaya oleh beberapa atau masyarakat luas di Jawa Tengah. Dan di tahun reformasi, mereka memanfaatkan era keterbukaan ini untuk memberikan ruang lebih luas kepada suara masyarakat, kritik sosial, dan isu-isu demokrasi, di mana masa reformasi ini kan banyak suara-suara masyarakat yang dibungkam, tetapi hadirnya suara merdeka ini menjadikan tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan suara mereka. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.